Dampak dan implikasi COVID-19 pada moda transportasi udara. Adanya COVID-19 pada tahun 2020 yang mulai menyebar di Indonesia menyebabkan bandara-bandara di kota besar mengalami penurunan penumpang domestik, yaitu dengan persentase sebesar 44% dan penumpang internasional sebesar 45%. Menurutnya, jumlah penumpang ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam langkah pencegahan COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, diketahui bahwa terhitung dari bulan Juli hingga Agustus terjadi penurunan penumpang domestik hingga mencapai angka persentase sebesar 70,43% jika dibandingkan dengan masa sebelum COVID. Penurunan penerbangan tersebut juga menyebabkan ada beberapa bandar udara yang berhenti beroperasi. Bandara yang ada di Indonesia berjumlah 322 dan hampir seluruhnya terdampak akan adanya COVID-19. Hal tersebut berujung pada pemotongan gaji maupun pemberhentian hubungan kerja, sehingga hal tersebut menjadi suatu fenomena global yang terjadi pada dunia penerbangan, baik nasional maupun internasional. Adanya penurunan tersebut dikarenakan pemberlakuan pembatasan penerbangan, sehingga pada periode mudik lebaran, pemberangkatan haji, libur sekolah diperkirakan tidak ada kenaikan jumlah penumpang pada tahun ini, sehingga dapat memperbesar potensi pengurangan pendapatan yang cukup signifikan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional memperkirakan bahwa pemulihan penerbangan akan terjadi pada awal kuartal ketiga tahun 2020. Akan tetapi, pemulihan ini akan membutuhkan waktu yang lama dan persyaratan situasi yang kondusif. Adapun tantangan yang akan dihadapi pada saat pemulihan ialah mengenai cash flow dan permintaan mengenai pengajuan pengembalian tiket pesawat yang dapat berpotensi sebagai mengganggu pemulihan. Sehingga Asosiasi Transportasi Udara Internasional lebih merumuskan mengenai penggantian jadwal daripada membatasi operasional penerbangan yang berujung pada rebound. Karena adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pandemi, maka sangat penting untuk melakukan kajian mengenai sektor industri penerbangan supaya dapat kembali seperti sedia kala. Karena adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pandemi, maka sangat penting untuk melakukan kajian mengenai sektor industri penerbangan supaya dapat kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus 2019 atau COVID-19. Peraturan ini berisi tentang bagaimana penjagaan keamanan baik dari penumpang, operator sarana transportasi, dan operator prasarana transportasi transit. Terkhusus untuk perjalanan udara, peraturan ini lebih mengatur dari segi keamanan kesehatan. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa poin yang membedakan transportasi udara dibandingkan dengan transportasi lainnya. Adapun pemulihan penerbangan diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu memastikan seluruh penumpang mengenakan masker selama penerbangan dan mengingatkan mengenai pengisian kartu kewaspadaan kesehatan. Adapun pada pasal 10 mengenai pengendalian penumpang, pada transportasi udara syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi adanya pengurangan jumlah penerbangan dikarenakan adanya batasan waktu pengoperasian bandara dan pembatasan jumlah penumpang yaitu maksimal 50% dari total tempat duduk yang disediakan. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, gugus tugas COVID-19 menerbitkan surat edaran mengenai kriteria dan persyaratan perjalanan menggunakan transportasi udara. Dalam surat edaran tersebut berisikan mengenai syarat yang harus dipenuhi penumpang yang akan berpergian melalui jalur udara. Adapun surat tersebut ialah
Yang pertama, membawa identitas diri. Selanjutnya, penumpang diwajibkan untuk membawa surat hasil tes Polymerase Chain Reaction atau PCR yang menunjukkan hasil negatif yang valid dan dapat digunakan selama 1 minggu. Penumpang juga bisa menggunakan surat izin rapid test dengan jangka waktu yang dapat digunakan ialah maksimal 3 hari. Persyaratan-persyaratan di masa pandemi seperti pembatasan penumpang dan lain-lainnya membawa dampak negatif berupa kerugian yang dialami oleh maskapai. Akan tetapi hal tersebut mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan kegiatan operasional sama sekali yang dapat berujung pada penutupan bisnis seperti maskapai-maskapai lainnya. Penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini diharapkan dapat lebih membantu maskapai serta staf yang bekerja di dalamnya sehingga dampak pandemi terhadap sektor penerbangan bisa lebih terkendali dan lebih baik.